Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPKS Pangkal Pinang edisi Senin 25 Januari 2021. Saudara, dalam masa pandemi ini salah satu hal yang sangat menjadi ciri dari pandemi COVID-19 adalah kita semua di seluruh dunia memakai masker. Masker menutupi wajah kita sehingga kita kadangkala kesulitan untuk mengenali seseorang dari kejauhan. Hari ini kita akan membahas satu tema yang saya beri judul Allah yang tanpa masker. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami, dan biarlah Tuhan hari ini di tengah-tengah kehidupan kami dengan segala dinamikanya kami ingin tetap merenungkan firman Tuhan, dan berikanlah kami kebenaran firman Tuhan yang akan menghiburkan dan menguatkan kami dan yang menuntun jalan kehidupan kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara, kalau saudara mengenal seorang penulis yang bernama C.S. Lewis, beliau dikenal karena karyanya yang berjudul Narnia, The Chronicles of Narnia. Sebetulnya dia menulis sebuah novel yang lain yang menurut pengakuannya adalah favoritnya sendiri. Tapi novel ini tidak begitu populer di Indonesia, bahkan mungkin banyak orang Indonesia yang belum pernah membaca atau tahu ada novel ini. Judulnya adalah Till We Have Faces, atau artinya Sampai Kita Punya Wajah. Dalam kisah novel ini ada seorang gadis yang bernama Orual, seorang putri raja yang memakai cadar atau kita populer dengan istilah masker seumur hidupnya. Kenapa? Karena ayahnya mengira dia wajahnya jelek, dia bakal tumbuh menjadi gadis yang jelek wajahnya. Papanya menyebut anaknya ini dengan sebutan muka dadih. Dadih itu bubur kertas, itu dadih. Itu sebutan ayahnya sewaktu pertama kali menyuruhnya memakai cadar. Tetapi seiring berjalan waktu, cadar itu menjadi semacam sumber kekuatan bagi Orual. Orual ini seorang gadis ya. Seiring waktu berlalu dan makin sedikit orang yang pernah melihat wajahnya dan mengingat wajah Orual yang sebenarnya. Dan demikian dia menulis cerita dari Orual ini. Orual itu seolah-olah bercerita tentang dirinya sendiri. Orang makin sedikit yang pernah melihat atau mengingat wajahku yang masih hidup yang tinggal di kota ini. Maka kisah-kisah paling liar pun muncul tentang apa yang tersembunyi di balik cadar yang aku pakai. Sebagian orang berkata bahwa wajah di balik cadar ini begitu buruk sampai tidak akan ada yang sanggup melihatnya. Ada yang bilang mukanya muka babi, muka beruang, kucing, atau gajah. Cerita terbaik adalah yang mengatakan kalau mukanya tidak ada. Kalau kamu membuka cadar itu, yang ada hanyalah polos, tidak ada apa-apa. Tetapi ada juga yang berkata bahwa saya memakai cadar karena kecantikanku begitu memesona, sehingga kalau dibiarkan dilihat oleh laki-laki, maka mereka akan menjadi gila. Atau sang Dewi Ungit akan iri akan kecantikanku dan berjanji akan membunuhku kalau saya tidak memakai cadar. Hasil dari omong kosong ini adalah saya menjadi pribadi yang misterius di mata orang, sekaligus punya kekuatan yang dahsyat. Cadar yang awalnya dipakai untuk menutupi hal yang memalukan, sekarang menjadi sumber kekuasaan dan menjadi sumber pengaruh Orual sebagai seorang ratu. Orang-orang pun mulai menaatinya karena segan dan juga takut kepadanya. Nah, tapi saudara, konsekuensinya justru kemanusiaannya, jati dirinya yang sebenarnya malah direndahkan. Wajahnya menjadikan Orual lebih seperti seorang dewi, tetapi bukan manusia. Hanya kalau suatu hari cadarnya dilepaskan, barulah ia menjadi kembali manusia, menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, saudara, dari kisah ini, kita semua adalah seperti Orual, memakai masker atau cadar. Masker atau cadar untuk menyembunyikan apa yang ada di baliknya. Topeng untuk menampilkan apa yang sebenarnya tidak ada.
Dengan bersikap seperti itu, seperti Orwell, kita menjadi dewa atau dewi ciptaan manusia. Dan akibatnya kita kehilangan jati diri kita, kemanusiaan kita. Kita lebih suka orang melihat image kita. Misalnya rohaniwan yang baik, ibu yang cerdas, anak yang berbakti, atau seorang Kristen, atau seorang yang keren, atau seorang yang tidak kampungan, dan lain sebagainya macamnya. Nah, saya tidak berkata bahwa usaha menjadi deskripsi-deskripsi tadi sepenuhnya salah. Ada kemungkinan bahwa memang kita seperti itu. Tetapi yang saya maksudkan adalah usaha untuk menyembunyikan jati diri kita dengan berbagai perilaku, yaitu sebuah topeng, sebuah masker untuk melindungi diri kita yang sebenarnya dan membuat orang lain segan atau takut kepada kita tanpa mengetahui yang sebenarnya. Nah, saudara, hal ini bertolak belakang dengan doa berkat yang awalnya diperintahkan Tuhan kepada Harun dan imam-imam penerusnya, yang sekarang kita dengar atau kita dapatkan sewaktu di bagian akhir dalam kebaktian umum, yang tercatat di dalam Bilangan 6 ayat 22 hingga 27. Saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu katakan, harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Nah, saudara, dalam doa ini, doa berkat, Allah digambarkan sebagai pribadi yang menyatakan wajahnya kepada umatnya, umat Israel. Allah tidak menyelubungi dirinya seperti dengan masker atau cadar. Nah, ini punya kebenaran yang menarik. Apa artinya Allah menghadapkan wajahnya kepada kita? Pada masa itu, konteksnya adalah Allah menunjukkan penerimaannya kepada bangsa Israel. Kita tahu bahwa Allah adalah roh dan tidak punya tubuh seperti manusia. Dan kita tidak tahu persisnya wujud Allah kalau dia menampakkan diri seperti apa. Tetapi kita perlu mengingat beberapa peristiwa ini di dalam Perjanjian Lama. Misalnya sewaktu Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan, Allah menjawab, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Keluaran 33 ayat 20. Sebaliknya Allah mengizinkan Musa pada waktu itu melihat sekilas kemuliaannya yang digambarkan sebagai terang yang tak terhampiri. Dan berarti Allah pada waktu itu menyelubungi dirinya sendiri. Jadi pada masa Perjanjian Lama, Allah sebetulnya tidak semudah itu untuk menunjukkan dirinya, apalagi berhadapan dengan muka. Tetapi kita perlu juga mengingat, Musa dikatakan sebagai nabi yang paling karib dengan Allah, karena berbicara dengan Allah berhadap-hadapan di dalam pelayanannya yang panjang. Dan setelah Musa berhadapan dengan Allah di Gunung Sinai, waktu dia turun, wajahnya memancarkan kemuliaan Allah, sehingga ia harus menyelubungi mukanya, sampai kemuliaan itu memudar. Nah, artinya mendapatkan perkenanan bertemu Allah muka dengan muka adalah sebuah anugerah yang besar. Nah, kita bandingkan dengan beberapa peristiwa lain. Adam menyembunyikan wajahnya dari Allah setelah ia jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita tahu Allah yang pertama-tama mencari Adam. Meski akhirnya Allah harus mengusir mereka dari hadapannya karena dosa-dosa mereka. Lalu adalah wajah Allah yang Yakub lihat di malam di Peniel. Waktu Yakub bergumul dengan seseorang asing yang ternyata adalah Allah. Dan akhirnya Allah memberkati Yakub, dan Yakub menyadari dia berhadapan dengan Allah dan dia tetap hidup, nyawanya tertolong. Dan karena peristiwa itulah kehidupan Yakub berubah. Dari yang dulunya penakut, suka menipu, menjadi orang yang tulus dan jujur. Wajah adalah sebuah metafora, di mana orang yang mendapat perkenanan melihat wajah Allah, berarti mendapatkan berkatnya, pengampunan, penerimaan,
Sedangkan orang yang kepadanya Allah memalingkan wajahnya berarti mendapatkan penolakan dari Allah. Mereka akan menjadi semakin sesat dan terhilang dalam dosa mereka. Dan sewaktu mereka pada akhirnya melihat wajah Allah, biasanya itu tanda sudah terlambat, karena Allah datang untuk menimpakan murkanya pada mereka. Allah juga menciptakan kita dengan wajah, agar kita punya ciri kepribadian identitas, dan pada akhirnya agar dapat memandang wajah Allah, dan Allah menerangi wajah kita dengan kemuliaannya. Dan sementara kita belum melihat wajah Allah muka dengan muka, kita dapat melihat kemuliaan wajah Allah yang dinyatakan secara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui firman-Nya yang tertulis. Paulus berkata, "Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus." Jadi dari sini kita melihat Yesus adalah satu-satunya cara untuk dapat melihat wajah Allah dan mendapat perkenanan untuk tetap hidup melihat Allah dan bahkan untuk hidup bersama dengan Allah. Paulus melanjutkan, "Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah." Nah, saudara, di luar Kristus kita tidak akan menerima perkenanan agar Ia menghadapkan wajahnya kepada kita. Dan Yesus Kristus adalah kegenapan dari doa berkat yang diucapkan oleh Harun dan para imam kepada Israel. Sekarang berdoa berkat itu ditujukan kepada jemaat Yesus Kristus. Perhatikan kebenaran indah dari kita yang mengenal Yesus, sehingga mata rohani kita tidak lagi diselubungi. Dan kita dikontraskan dengan bangsa Israel atau orang-orang Yahudi yang sampai sekarang masih tidak dapat melihat Yesus Kristus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup. 2 Korintus 3 ayat 12-18. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa, dia bandingkan dengan Musa, yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Ya, peristiwa yang tadi saya bahas. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, kita semua itu orang Kristen, dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, saudara, apa gunanya hal ini bagi kita? Dengan melihat wajah Allah melalui Injil, maka kita memandang diri kita dengan cara yang berbeda. Bukan lagi seperti dewa-dewi yang bukan jati diri kita yang sebenarnya. Tetapi kita sekarang dapat melihat diri kita yang sebenarnya. Karena Allah adalah penentu kebenaran, jati diri siapakah kita. Kita adalah gambarnya dengan kepribadian yang unik masing-masing, yang memang tadinya rusak karena dosa, tetapi sekarang dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Bahkan kita akan dimuliakan bersama dengan Dia, yaitu kalau kita mati dan bangkit bersama dengan Yesus melalui iman kita kepada Dia. Nah, saudara-saudara, inilah jati diri kita yang sebenarnya, yang harusnya kita tampilkan tanpa masker, manusia yang sebenarnya. Dan dengan memandang wajah Allah melalui Injil, kita dimuliakan, tetapi juga harus dihancurkan
Artinya kita harus membuka topeng kita. Dan kita menjadi anak-anak Allah yang dapat datang kepada Allah kapan saja di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menjadi imam besar kita, sehingga kita dapat datang kepada Allah tanpa perlu diselubungi dengan apa-apa. Ini adalah kehormatan yang luar biasa sebetulnya, saudara-saudara. Lalu melihat wajah Allah melalui Injil juga mengubah cara kita memandang sesama kita manusia. Sesama kita. Sayang sekali kalau ada orang Kristen yang masih punya semangat rasis, yaitu menilai seseorang dari sukunya, warna kulitnya. Rasisme harus dihancurkan, ditinggalkan. Lalu kita juga tidak lagi memandang orang dari status sosial ekonominya, melainkan kita harus memandang semua orang sebagaimana Allah memandang mereka. Memandang wajah Allah lewat Injil mengubah cara kita memandang sesama kita. Sekarang kita memandang mereka dengan penuh kasih. Nah, jadi saudara, mari kita tutup renungan hari ini dengan mengamini doa Daud dari Mazmur nomor 27. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ayat 7. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi sewaktu kita masih harus memakai masker kemana-mana untuk melindungi diri kita dan sesama dari paparan COVID-19. Tetapi mari kita ingat bahwa kita punya Allah yang tidak memakai masker kepada kita. Dan kita juga dapat menghadap Dia tanpa masker di hadapannya. Nah, salah satu slogan pelayanan dari seorang hamba Tuhan, almarhum bernama Tarsis Flow, adalah Coram Deo. Ya, salah satu slogannya adalah Coram Deo. Artinya, hidup di hadapan hadirat Allah. Artinya kita hidup terbuka apa adanya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi tanpa masker. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.